ada adab dalam pertanyaan ya. Kalau bertanya, harusnya memang bertanya sesuatu yang diperlukan dan belum difahami. Kalau bertanya untuk mengetes, untuk menunjukkan kalau dia hebat, dia faham, maka ini gak ada manfaatnya, riya. Gak ada nilainya. Kalau kita bertanya karena tidak faham dan memang mau ya, mengambil ilmu itu, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini besar sekali manfaatnya. Karena dengan dia bertanya, misalnya kita di majelis begini, entah sekarang Masya Allah jumlahnya berapa di masjid ini, tapi kalau misalnya satu orang bertanya, betul-betul dia ikhlas ingin bertanya, dia nggak faham, dia ingin tahu ilmu agama ini seperti apa. Karena dengan keikhlasan itu orang lain jadi tahu. Anggap di masjid ini misalnya dari pertanyaan itu selain penanya mengamalkan tentang sholat malam misalnya, mungkin ada yang dengar dari sekian 500.000 orang yang hadir misalnya, 2 orang aja yang amalkan, maka dia panen pahalanya. Karena dia penyebab orang jadi faham, oh ternyata harus begini. Tapi ikhlas. Cuma kalau orang hanya sekedar mau mengetes, kayaknya mau tes nih pemateri pinter gak sih? Makanya saya sering bahasakan, kalau bertanya jangan tes saya. Kalau udah faham, gak usah nanya. Mungkin Anda lebih pintar dari saya gitu kan. Jadi betul-betul memang murni itu. Kemudian juga jangan hanya sekedar mau tunjukkan kepada orang kalau dia hebat. Maka kadang-kadang keluar bahasa-bahasa yang mungkin tidak semua jemaah faham. Gitu kan? Ini juga mungkin disebabkan karena mereka ingin menunjukkan diri. Biasanya cirinya orang-orang seperti ini, kalau lagi dijelaskan jawabannya, dia sibuk dengan alamnya sendiri. Sibuk dengan handphone, sibuk bicara sama temannya. Karena dia tidak butuhkan jawaban, dia hanya butuh menunjukkan ke orang-orang kalau dia bertanya. Ini tidak ada manfaatnya, jadi riak buat dia. Jadi ada adab dalam bertanya. Nah, para sahabat memberikan pelajaran kepada kita ridwanullahi alaihim. Mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW hal yang belum difahami. Dan memang bagus untuk bertanya. Sampai pernah ada seorang wanita dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, namanya Asma radhiyallahu anha. Tentu ini Asma bukan saudarinya Aisyah radhiyallahu anha ajma'in, tapi Asma yang lain dari orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran dan saya butuh jawaban. Apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Maka kata Nabi SAW, iya, kalau dia mendapatkan kemaluannya basah. Ini sensitif, tetapi masalah agama. Kalau nggak ditanya nggak faham gitu kan. Dan akhirnya karena ketulusan Asma bertanya, sampai hari ini di buku-buku hadis dinukil. Dan sampai hari ini banyak muslimah memahami hukum itu. Dipelajari. Dan entah Allahu alam sampai kapan Allah menjaga ilmu itu, karena Allah akan angkat ilmu itu menjelang hari kiamat. Maka semua orang yang faham hukum karena pertanyaan Asma dapat pahala. Kan itu. Maka ini pelajaran penting gitu kan. Kalau kita bertanya memang penting. Bertanya itu akan menghilangkan kesesatan, akan menghilangkan sangka buruk dan seterusnya.